Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailda Rahmania, NIM 210321100068 dari Agribisnis kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi lahan pertanian menurut USDA dan FAO. Terdapat dua sistem klasifikasi lahan pertanian yang sering digunakan, yaitu yang pertama menurut USDA atau United States Department of Agriculture, dan yang kedua menurut FAO atau Food and Agriculture Organization. Klasifikasi lahan pertanian menurut USDA. Sistem USDA merupakan sistem klasifikasi lahan yang sering digunakan. Sistem tersebut dikemukakan oleh Klingebill dan Montgomery tahun 1973. Klasifikasi lahan menurut USDA dibedakan menjadi 8 kelas kemampuan lahan yang ditandai dengan huruf Romawi dari 1 sampai 8. Pada kelas 1, tanah bertopografi datar, agak datar dengan bahaya erosi ringan, memiliki kedalaman efektif yang dalam, berdrainase yang baik, mudah diolah, kapasitas menahan air baik, dan kesuburan tanah cukup tinggi. Pada kelas 2, membutuhkan pengelolaan tanah dengan hati-hati, termasuk tindakan konservasi tanah untuk mencegah kemerosotan tanah atau untuk meningkatkan hubungan air dan udara jika tanah digunakan untuk pertanian. Pada kelas 3, tanah punya pembatas yang lebih berat daripada tanah kelas 2, dan jika digunakan untuk tanaman yang memerlukan pengolahan tanah, tindakan konservasi yang diperlukan biasanya lebih sulit diterapkan dan dipertahankan. Pada kelas 4, tanah lebih berat daripada tanah di dalam kelas 3, sehingga pilihan penggunaannya juga lebih terbatas. Jika digunakan untuk tanaman semusim, tanah ini memerlukan pengelolaan yang lebih hati-hati dan tindakan konservasi yang lebih sulit. Pada kelas 5, tanah tidak atau punya sedikit bahaya erosi, namun punya pembatas lain yang sulit dihilangkan sehingga pilihan penggunaannya menjadi sangat terbatas. Ciri lahan kelas 5 diantaranya terdapat di dasar lembah dan sering kebanjiran. Pada kelas 6, tanah memiliki penghambat yang berat sehingga tanah-tanah ini tidak sesuai untuk pertanian. Tanah kelas 6 punya bahaya kerusakan yang tidak bisa dihilangkan seperti lereng curam, berbatu, hingga iklim yang tidak mendukung. Pada kelas 7, tanah memiliki pembatas yang berat sehingga tidak sesuai untuk pertanian. Tanah pada kelas ini punya beberapa bahaya kerusakan seperti lereng curam, tanah dangkal, berbatu, selalu tergenang, hingga kandungan garam dan iklim ekstrim. Yang terakhir, pada kelas 8, tanah punya pembatas yang menghalangi penggunaan tanah ini untuk produksi tanaman secara komersil dan membatasi penggunaannya hanya untuk ekowisata dan suaka alam. Tanah ini lebih baik dibiarkan dalam keadaan alami. Yang selanjutnya, klasifikasi lahan pertanian menurut FAO. Klasifikasi lahan pertanian menurut FAO tahun 1976 dapat dibedakan menurut tingkatannya. Yang pertama ordo, yang kedua kelas, yang ketiga subkelas, dan yang keempat unit. Yang pertama ordo. Pada ordo, kesesuaian lahan dibedakan antara lahan yang tergolong sesuai atau S dan lahan yang tergolong tidak sesuai atau N. Yang kedua, kelas. Pada tingkat kelas, lahan yang tergolong ordo sesuai atau S dibedakan ke dalam 3 kelas, yaitu lahan sangat sesuai atau S1, cukup sesuai atau S2, dan sesuai marginal atau S3. Sedangkan lahan yang tergolong ordo tidak sesuai atau N tidak dibedakan ke dalam kelas-kelas. Yang ketiga, subkelas. Pada subkelas, kesesuaian lahan dibedakan menjadi subkelas berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan yang menjadi faktor pembatas terberat. Dan yang keempat yaitu unit. Semua unit yang berada dalam satu subkelas mempunyai tingkatan yang sama dalam kelas dan mempunyai jenis pembatas yang sama pada tingkatan subkelas. Unit yang satu berbeda dari unit yang lainnya dalam sifat-sifat atau aspek tambahan dari pengelolaan yang diperlukan dan sering merupakan pemetaan detail dari faktor pembatasnya. Sekian video penjelasan dari saya mengenai klasifikasi lahan pertanian menurut USDA dan FAO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.